Hai, kembali lagi di YouTube channel Miss Sari. Kali ini saya akan berbagi bagaimana sih masa-masa awal mula anak saya masuk sekolah. Jadi untuk yang anak pertama, yang year 8 alias kelas 2 SMP, she was very happy, excited, and motivated. Jadi kenapa begitu? Karena dari sisi bahasa, kami pada saat di Indonesia memang sangat menyiapkan anak saya yang nomor 1, karena saya pikir wow, untuk SMP mungkin pelajarannya sudah sulit atau penyampaian guru kepada siswa mungkin sudah dengan bahasa yang lebih advance. Jadi kami mengirim anak kami dulu ke les bahasa Inggris waktu di Indonesia, sehingga ketika dia mulai sekolah itu sudah sangat fun dan dia tidak hanya menguasai satu bahasa yaitu bahasa Inggris. Anak saya ini juga bisa menguasai bahasa percakapan sehari-hari, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang gitu ya. Dan satu lagi kalau nggak salah Mongol pun dia bisa gitu ya, Mongolian. Jadi menariknya ketika dia masuk sekolah di Central Sydney Intensive Course, di mana di situ adalah semua murid-murid sekolah high school yang internasional yang baru datang ke sini, kemudian mau mengembangkan Inggris dan mereka sekolah di situ. Jadi mereka betul-betul bervariasi gitu ya, dari bermacam negara gitu. Nah, akhirnya anak saya selalu bisa keep up gitu dengan obrolan teman-temannya gitu, karena banyak sekali misalnya yang dari Spanyol ada 2 orang, misalnya yang dari Jepang 3 orang. Jadi mereka kalau misalnya ya sedikit-sedikit bicara bahasa mereka, dan akhirnya anak saya bisa ikutan gitu kan, misalnya hahaha I know what you're talking about, hah gitu ya gitu. Jadi akhirnya bisa berteman dengan mudah gitu. Langsung anak saya nomor 1 ini academic meritnya luar biasa gitu, jadi langsung bagus, mendapatkan banyak sekali award gitu dari guru-gurunya. Nah, berbeda dengan anak saya yang nomor 2, karena kami berpikir oh dia kan 6 tahun pada saat kami mau siap-siap berangkat, dia 6 tahun, 7 tahun nanti sekolah di sana. Ini adalah masa-masa emas gitu ya, golden age-nya anak-anak belajar bahasa Inggris. Mereka sangat cerdas gitu ketika menggunakan bahasa dengan terpaksa, mereka akan fasih dengan tersendirinya gitu, dengan sendirinya. Jadi kami tidak menyiapkan anak kami nomor 2 ini untuk les bahasa Inggris dan lain-lain. Memang saya mencoba berbahasa Inggris di rumah tapi tidak rutin kepada anak saya nomor 2. Kemudian singkat cerita, ketika bulan Maret tiba dan tiba di Sydney dan mulai sekolah, seminggu pertama she was very motivated karena wow, new environment, new friends, new teachers, new people. Jadi sangat-sangat termotivasi gitu ya. Tapi ketika belajar kemudian dia tidak paham gurunya ngomong apa gitu ya. Kemudian juga pada saat bermain dia seperti paham dengan apa yang diceritakan oleh temannya, tapi dia tidak bisa reply gitu, dia tidak bisa membalasnya gitu kan, dia tidak bisa merespon, sehingga temannya udahlah gitu, kayak capek gitu ya sama anak saya nomor 2, akhirnya ditinggal. Jadi dia langsung merasa pada saat minggu kedua itu, pekan kedua, dia langsung merasa I don't want to go to school, katanya, aku gak mau sekolah. Kenapa? I'm so afraid, kata dia gitu. I'm so scared. Kenapa? Takutnya kenapa? I don't have friends dan lain-lain. Aduh, saya langsung merasa bersalah gitu ya. Akhirnya saya coba komunikasikan ke staff di sekolah. Saya bilang, ini bagaimana anak saya, apakah ada intensive English di SD gitu kan, di primary school. Terus mereka bilang ada, programnya ada gitu kan, tapi mungkin tidak berjalan dengan baik sejak COVID kemarin itu. Jadi kayak SDM di sini tuh sangat sedikit gitu ya. Jadi ya mungkin guru yang intensifnya sudah tidak bekerja lagi atau bagaimana, saya kurang paham. Intinya adalah tidak berjalan lancar seperti sebelum waktu COVID gitu ya, sebelum pandemi. Jadi ya sudah, saya coba di rumah dengan speak English all the time. Kemudian saya coba kalau dia ada baca buku, kebetulan anaknya suka banget baca buku,
saya akan kasih dia buku, saya bilang kalau nggak paham, ada 1-2 kata nggak paham, tanya bunda gitu. Atau yang paling idealnya adalah ketika malam mau tidur, bedtime stories, kita bacakan buku dongeng ini, kemudian kita sebutkan, jadi read out loud gitu ya. Kemudian anak-anak ini langsung nanya, ini apa gitu, ini maksudnya apa, ini apa sih gitu kan, kata ini apa sih, saya langsung sebutkan seperti itu. Atau kadang-kadang juga dia request anak saya supaya paham bahasa Inggrisnya, bunda kalau baca cerita Inggris dulu, langsung jelasin translate. Oke, saya coba gitu ya. Jadi saya baca in English, kemudian saya translate apa artinya langsung tuh. Jadi dia langsung 2 bahasa gitu kan. Nah, pada saat itu seminggu dia tidak termotivasi, susah sekali bangun tidur untuk berangkat sekolah. Kalaupun sudah bangun, pada saat sarapan nangis, nggak mau berangkat. Kemudian kalaupun sudah berhasil ke sekolah, nangis lagi. Dan itu berat banget sih ya, maksudnya teachernya sih baik banget, teachers di situ langsung menunggu gitu kan, are you okay Michelle gitu kan, I can walk you through the class, terus no I want to be with my mom gitu kan, dia nangis gitu ya, I want to be with my mom. Jadi wah itu bujuk. Saya selalu bilang, kamu kan punya Miss L gitu ya, ada teachernya kan, ngobrolin sama Miss L aja, but I don't know how to, kata dia gitu kan. Jadi dia sudah sedikit-sedikit bisa gitu ya bahasa Inggris. Ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak ngerti nggak apa-apa. Jadi katanya di situ kan nggak belajar yang kayak mengeja, enggak. Jadi menurut anak saya belajar di situ tuh khususnya primary school itu tidak terasa belajar. Jadi ketika duduk ada reading group, mereka membaca buku gantian gitu kan. Nanti setelah itu ceritakan kembali, oh tadi emang lagi baca buku apa yang grup sana, tanya ke sini grup sini, oh kalau yang grup sini tadi yang grup sana baca apa, tentang apa. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya dia tidak merasa belajar, tapi tetap dia merasa kesulitan untuk berbahasa Inggris gitu ya. Singkat cerita, dia punya sahabat pada saat itu karena sesama baru. Jadi pada saat itu yang namanya Julia ini dia baru masuk sekitar Januari atau Februari, artinya kan murid baru gitu ya, bukan yang sudah setahun 2 tahun di sana. Kemudian dia selalu memeluk Michelle kalau Michelle nangis. It's okay Michelle, I'm here for you. Itu rasanya so sweet gitu ya, langsung dipeluk gitu kan. Kemudian nangisnya berhenti, you can play with me. Nah, kemudian dibawa gitu ya ke sana. Nah, akhirnya dia mulai bangkit, termotivasi karena dia sudah punya teman. Dia merasa dia tidak sendirian. Akhirnya setelah sepekan mogok sekolah gitu ya, dia bangkit lagi, semangat lagi, dan bahasa Inggrisnya sudah lumayan gitu ya, bagus. Kemudian break. Jadi break, saya lupa ya seminggu kalau nggak salah di sini atau 2 minggu gitu ya. Artinya dia vakum lagi kan, bahasa Inggrisnya tidak seintensif ketika dia di sekolah gitu ya. Saya tetap berusaha bicara bahasa Inggris gitu kan. Kemudian ketika break, saya mencoba membangun pertemanan gitu ya dengan mamah-mamah, dengan orang tua di sekolah itu gitu. Kemudian saya tanya, mau nggak play date gitu kan, jadi biar dia akrab sama sahabatnya dia ini. Oh ya boleh, kita kemana, ke pantai atau ke library? Saya bilang wow menarik sekali ya, yang ditanya adalah library gitu ya atau beach gitu kan di sini. Oke, saya bilang di mana aja deh, saya ngikut. Nah akhirnya di library. Di sini menariknya adalah hampir setiap shopping center itu punya library gitu. Jadi seru banget ya ketika kita ke pusat perbelanjaan, kita bisa tetap mengedukasi anak kita bawa ke library, dan itu gratis, semuanya gratis. Meminjam buku gratis, denda nggak ada denda. Jadi kalau kita terlambat ya cuma dikasih tahu aja, ini sudah overdue, harus kembalikan, paling kayak gitu. Nah, kembali lagi ke sekolah, ketika dia sudah getting more confident and making more friends, maka semakin happy lah dia sekolah.
Jadi dari situ dia mendapatkan awards dan banyak sekali. Di sini kalau ada appreciation itu seperti dapat stickers gitu kan, and flags, something like that. Jadi kayak setiap mata pelajaran, dan juga nggak dinilai hanya akademik tapi non akademiknya juga, helping each others and then supporting others and then sharing, kemudian banyak hal lainnya. Maka dia semakin banyak dia mengumpulkan itu, dan dia cerita ke saya, bunda, look what I've got, katanya. Jadi setiap pulang sekolah, how's your school, how was your day, saya tanya begitu. Dia selalu very excited, karena saya bandingkan dulu ya waktu awal-awal pertama sekolah, tiap ditanya how was your day, mau nangis gitu ya, langsung gitu kan, I don't understand my teacher, itu waktu awal-awal. Nah akhirnya alhamdulillah ketika 1 tahun berlalu, lulus dari year 2 mau maju ke year 3, teachernya menuliskan sesuatu yang sangat positif untuk anak saya, dan kemudian alhamdulillah nilai-nilai mereka ini outstanding gitu ya. Jadi artinya academic and non-academic achievements gitu. Saya mau cerita sedikit di sini, misalnya sekolah mau mengadakan event atau apapun itu selalu mengirim surat atau via email. Jadi mereka betul-betul mengutamakan people consent seperti itu. Contohnya, kalau anak saya yang high school itu selalu dari email, jadi ada newsletternya. Sepekan ke depan akan ada apa. Kalau Anda tidak berkenan anaknya ikut, Anda harus menghubungi siapa, seperti itu. Tapi kalau anak saya yang SD masih selalu membutuhkan tanda tangan. Jadi saya selalu menerima surat setiap dia pulang sekolah. Mom, I got a letter. Oke, saya baca suratnya. Misalnya pekan depan mau ada kalau di Indonesia tuh apa sih dibilangnya, atletik gitu ya. Dia bilangnya di sini sports carnival gitu ya. Sports carnival ini ada lari, ada lompat, ada apa. Nah, kalau anaknya dibolehkan tanda tangan gitu kan. Akan disebutkan harus bawa apa, botol minum, bajunya apa, harus bawa topi dan lain-lain. Jadi harus ada tanda tangan. Oke. Kemudian begitu juga berenang, les piano tambahan seperti ini, itu semua dari sekolah gitu ya, dan kita harus membutuhkan tanda tangan. Bahkan pernah suatu waktu bahwa sekolah ini sedang ingin membuat publikasi gitu ya, membuat promosi. Jadi mereka bertanya apakah anak kita boleh difoto secara tidak sengaja gitu. Kalau memang boleh difoto maka kita tanda tangan. Tapi kalau misalnya tidak mau anak kita masuk ke dalam materi publikasi mereka, materi promosi mereka, maka kita juga harus menyebutkan sebegitunya ya, bahwa people consent itu memang sangat diperhatikan di sini gitu. Kemudian yang menarik lagi di sini, kalau ada anak-anak yang rambutnya kutuan, itu juga ada suratnya gitu ya. Jadi suratnya tidak menyebutkan siapa yang sedang kutuan rambutnya, tapi disebutkan begini suratnya. Ada siswa yang kepalanya terdapat kutu, ditemukan kutu. Mohon periksa kepala anak Anda gitu ya. Jika anak Anda ada kutunya, mohon segera ditindaklanjuti seperti itu. Jadi saya pernah baca surat itu kan, surat apa ini ya? List apa sih maksudnya list gitu kan? Kenapa ada? We found a student that has a list on his or her hair, something like that. Terus saya tanya, apa sih gitu? Saya sampai Google, apa sih list? Oh, kutu gitu. Namanya anak SD kali ya, mainnya heboh gitu kan, panas-panasan, cupalitan jadinya menular atau apa. Tapi sebegitunya dikasih surat supaya kita aware dan kita diharapkan untuk do something kalau memang anak kita ada kutunya gitu. Tapi alhamdulillah anak saya nggak pernah kutuan gitu ya. Di sini saya sampai ada kutu, jangan kamu ya gitu. Saya suka khawatir ini surat jangan-jangan yang dikasih hanya yang kena kutu gitu kan. Saya langsung periksa kan kepalanya gitu. Terus selain periksa kepalanya, saya
pernah lihat story teman saya sekolahnya beda gitu kan, ternyata dia juga dapat surat tentang list itu, tentang kutu. Jadi saya bilang, oh ternyata di sini tuh emang begitu. Jadi kalau ada yang kena kutu, suratnya langsung buat semua, bukan buat yang kena kutu aja gitu. Itu menarik sih gitu ya. Soal seragam, jadi kalau saya nggak tahu ya kalau private school, anak saya semuanya public school ya, tapi saya perhatikan sekolah-sekolah sini kayaknya baju seragamnya itu terserah mau pakainya kapan aja. Artinya gini, misalnya sekolah anak saya yang primary school ya, dia punya dress, winter dress, dia punya summer dress, dia punya baju olahraga, dia punya shirt gitu ya, kemeja, dan ada celana gitu, dan ada rok. Ketika saya mengantarkan anak saya, kenapa bajunya belang-belang semua gitu ya? Artinya ada yang pakai baju olahraga, ada yang pakai summer dress, ada yang pakai shirt gitu kan. Saya tanya gitu kan, ini jadwal seragam bagaimana? Karena di Indonesia kan selalu begitu ya, hari Senin bajunya apa, Selasa baju apa. Terus mereka bilang, oh nggak ada katanya, bebas anak-anak mau pakai apa aja yang penting school uniform katanya gitu kan. Oh gitu, oke. Jadi one day pernah nih, saya inget kan tiap hari Rabu dia olahraga gitu, dia punya PE ya kalau nggak salah ya. Saya tanya, kamu bajunya udah belum kering loh ini buat olahraga? Nggak apa-apa katanya. Serius saya bilang gitu kan. Oh really, saya tanya gitu. Yeah, my friends sometimes wear summer dress and then just having some shorts katanya, or tights di situ maksudnya legging gitu kan. Oh gitu, oke. Kemudian anak saya juga yang high school, nah saya tanya ke dia, kamu sama gitu juga, nggak ada Senin apa, Selasa apa, Rabu apa? Nggak ada bun, bebas katanya. Yang penting school uniform. Baik, sekian pengalaman saya bagaimana pengalaman anak-anak sekolah di luar negeri, khususnya di Sydney, Australia. Semoga membantu persiapan teman-teman untuk tinggal di Sydney, Australia.